tiba-tiba Lopez melirik istri Kennedy. Begitu dia lirik istrinya, dia bilang, "Wahai Presiden Amerika, cantik sekali istri Anda." Pucat Kennedy, dia bilang, "Aduh, ini jam tangan sudah dipakai." Anda tahu tidak apa kira-kira jawaban Kennedy ketika seperti itu? Jawaban Kennedy. Selamat datang di Rollin Podcast Ngobrol Infinity. Halo Rollers, kembali lagi bersama saya Nadia Yakub yang akan menemani kamu di episode kali ini. Nah, Rollers, hari ini telah hadir. Beliau ini adalah inspirasi saya, orang tua kami juga di ilmu komunikasi. Beliau adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako. Untuk itu, langsung saja mari kita sambut Profesor Dr. Muhammad Hairil MSI MH. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Iya, semoga sehat selalu. Selamat datang di Rollin Podcast, Prof. Iya, terima kasih. Ini kehormatan, kebahagiaan bisa berbagi di ruang yang menurut saya akan dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Iya, betul sekali, Prof. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Hari ini jauh lebih baik dari kemarin. Oh, kenapa itu? Ada apa itu di hari-hari kemarin? Jadi begini, kesuksesan itu ditentukan dengan ukuran hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Masya Allah. Ukurannya baik fisik, amin. Ukurannya baik fisik maupun spiritual harus lebih baik. Iya, betul. Jadi kalau kemarin ekonomi baik, maka hari ini harus lebih baik. Iya, jadi dan selalu seperti itu ke depannya. Amin, amin. Jadi setiap harinya harus selalu lebih baik. Harus selalu menjadi dari baik. Berbagai aspek. Dari segala aspek. Dan lebih baik itu kan artinya kita menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih bisa berbagi, dan yang jelas tanamkan kebahagiaan ke dalam diri. Iya. Itu yang penting. Itu yang paling penting ya, Prof. Betul. Ya. Jadi hidup jangan stres-stres ya, Prof. Jangan terlalu dibawa pikiran, akhirnya ke fisik, drop, sakit dan segala macam. Jadi harus dibangun selalu optimis, prasangka baik, dan jadilah orang-orang yang selalu tersenyum di pagi hari. Masya Allah. Memang, Prof ini ya. Siap. Selalu ada quotes-quotesnya seperti itu. Dan memang ya betul tadi. Seperti yang Prof sampaikan, apalagi di dunia sekarang ini yang politik itu menjadi sorotan publik, ya, khususnya seperti pembahasan kita kali ini Rollers, yaitu mengenai peran keterampilan komunikasi dalam efektivitas kepemimpinan pejabat publik. Seperti yang kita tahu bahwa dalam dunia pemerintahan itu tidak selalu juga berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang dibentuk, tetapi bagaimana kebijakan itu kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat, seperti cara pejabat publik dalam menyampaikan pesan, membangun dialog, menjawab kritik, merespons krisis, dan lain-lain. Nah, kalau dari Prof sendiri nih, menurut Prof, mengapa keterampilan komunikasi pejabat publik ini menjadi sorotan masyarakat Indonesia saat ini? Ya, jadi terima kasih. Dek, jadi begini. Ini kan bukan ruang kita berbagi teori terlalu banyak. Saya ingin lebih praktis dan kita rasakan itu di masyarakat. Saya kasih contoh sederhana begini. Jadi, sekali waktu John Kennedy, Presiden Amerika itu berkunjung ke Meksiko. Kalau tidak salah sekitar tahun 1962. Komio belum lahir, saya belum lahir. Saya belum lahir. Itu di zaman dahulu kala. Jadi zaman itu Kennedy berkunjung ke Meksiko, kunjungan kenegaraan, dan disambutlah oleh Lopez, Adolfo Lopez, Presiden Meksiko kala itu. Seperti biasanya presiden itu didampingi oleh istrinya. Mereka disambut kenegaraan dengan ribuan warga Meksiko kala itu. Lalu masuklah mereka ke dalam mobil bersama. Berhadapan mobilnya. Layaknya seorang presiden biasanya diawali dengan komunikasi basa-basi. Ala apa yang harus diapresiasi, dipuji, dan kira-kira apa yang pas untuk orang ini. Maka kemudian Kennedy mulai melihat rambutnya Lopez, Presiden Meksiko. Begitu dia lihat rambutnya, tidak ada yang menarik, sudah mulai putih. Dia lihat jasnya, dalam hati Kennedy bilang, jasku lebih mahal dari jasnya Lopez. Semua aspek, satu-satunya adalah dia melihat jam tangannya Lopez. Jam tangan itu menurut Kennedy agak unik. Maka keluarlah bahasa Kennedy. Wahai Presiden Meksiko, saya lihat jam tangan Anda ini unik sendiri, keren, bagus sekali, looks
cocok untuk Anda. Kira-kira kurang lebih bahasanya seperti itu. Kennedy mendengar itu, Lopez mendengar itu, tiba-tiba dia lepas jam tangannya seperti itu. Nah, dia lepas jam tangannya dan dia bilang, wahai Presiden Amerika, Kennedy, di Meksiko, kalau Anda memuji sesuatu, maka itu akan menjadi milik Anda. Begitu Lopez bilang begitu, Kennedy langsung terkagum-kagum. Dia bilang, luar biasa negara Anda ini. Bisanya orang yang memuji menjadi miliknya. Dia bilang, iya, di Meksiko begitu. Maka kemudian jam tangan itu diterima oleh Kennedy dan dipakai oleh Kennedy. Tapi jam tangannya tidak begini, pasti lebih mahal. Ini jam tangan murah ini. Dipakai oleh Kennedy, lalu dia bilang, wah cocok juga untuk saya. Habis seperti itu, tiba-tiba Lopez melirik istri Kennedy. Begitu dia lirik istrinya, dia bilang, wahai Presiden Amerika, cantik sekali istri Anda. Pucat Kennedy, dia bilang, aduh ini jam tangan sudah dipakai. Anda tahu tidak apa kira-kira jawaban Kennedy ketika seperti itu? Jawaban Kennedy, dia bilang dia buka kembali itu jam dan dia serahkan. Dia bilang, wahai Presiden Meksiko, saya kembalikan jam tangan Anda. Tidak mungkin istri saya kasih karena saya sudah memuja Anda. Jadi lalu kemudian Lopez ketawa dan kemudian bercanda. Lopez bilang begini, wahai Presiden Amerika, tidak ada itu negara yang dipuji memuji hak miliknya. Tidak. Ini hanya bagian dari saya memuji istri Anda. Seperti halnya Anda memuji jam tangan saya. Nah, dua tokoh ini mencerminkan bagaimana fungsi komunikasi itu dilakukan di negara-negara. Jadi penting sekali skill komunikasi seorang pejabat publik dalam bentuk apapun pasti menjadi sangat penting. Ketika saudara duduk di jabatan publik apa saja, orang sudah mulai istilah kita itu sisir kutu. Ujung rambut, ujung kaki pasti dinilai. Makanya Menteri Keuangan yang baru, Purba, itu pernah di-spill jam tangannya. Jadi beliau punya 3 jam tangan yang berbeda dan di-spill. Harga jam tangannya kurang lebih ada yang 3 juta, 6 juta, 15 atau 26 jutaan, kurang lebih. Itu di-spill jam tangannya. Itulah kemudian, ini kan komunikasi nonverbal. Menunjukkan bagaimana seorang pejabat menampilkan dirinya dan harusnya menjadi inspirasi. Jam tangan ini kategori sederhana untuk ukuran seorang pejabat publik, apalagi seorang menteri. Beda dengan beberapa pejabat publik yang dengan bangga dan mewahnya menunjukkan jam tangan yang harganya miliaran misalnya. Jadi kalau kembali ke bahasa bahwa seberapa penting skill komunikasi ini sangat penting. Karena komunikasi itu kan verbal non-verbal. Belum lagi kalau kita bicara media. Itu juga penting. Jadi menurut saya really important in our life. Sangat menjadi penting dalam hidup kita, khususnya calon pejabat atau yang ada di pejabat publik, untuk berkomunikasi seefektif mungkin. Seperti itu. Nah, itu kan tadi kita berbicara kalau misalnya yang di luar ya, Prof. Tapi kalau misalnya di dalam negeri, di Indonesia, bagaimana Prof melihat komunikasi dari pejabat publik? Saya awali dari yang baik dan saya berikan contoh juga yang kurang baik. Biar berimbang. Ketika Menteri Keuangan, ini saya agak favorit, agak idola saya di beliau ini. Ketika jadi menteri, khususnya dari aspek bagaimana beliau berkomunikasi di publik ya. Begitu diangkat menjadi menteri, lalu kemudian dengan segala keceriaannya dia bilang, Pak minta jempol Pak, beliau kasih jempol dulu. Keren. Ketika ditanya apapun itu dia coba jawab dengan sangat santai, bahkan dengan begitu contoh-contoh yang praktis. Ada yang menarik dari bahasanya ketika seperti saudara wawancara beliau, sempat ditanya begini, bagaimana menurut Bapak pejabat ini yang tidak melakukan tugas? Beliau langsung skak, siapa orangnya? Kalau perlu saya ganti. Hostnya langsung bilang, kita beralih Pak, karena takut menyebut nama itu. Jadi beliau sangat alami. Komunikasi itu kalau kita sampaikan dengan bahasa real, bahasa pengalaman, dengan apa yang kita rasakan, itu jauh lebih efektif menurut saya daripada kita tata sedemikian rupa sehingga penataannya itu jadi kesan kaku. Nah, Pak Menteri ini menurut saya komunikasinya sangat cair. Beda dengan, mohon maaf, kenapa kemudian Pati bergejolak kemarin?
salah satu contoh yang menurut saya dari aspek komunikasi publiknya perlu ditata kembali. Yeah. Ketika ditanya oleh wartawan, Pak, akan ada kurang lebih 5.000 masyarakat yang akan menolak kenaikan pajak. Mungkin beliau tidak sadar bahwa efek komunikasi yang ditimbulkannya itu menjadi sangat besar. Apa bahasanya? Dia bilang, jangankan 5.000, 50.000 pun saya akan hadapi. Inilah yang viral. Iya. Menggelinding ke ranah publik, lalu kemudian bukan 5.000, betul 50.000 lebih masyarakat Pati turun untuk menurunkan beliau. Iya. Ini efek komunikasi sederhana. Tapi kemudian itu tersampaikan dan menjadi konsumsi publik dan efeknya sangat-sangat buruk dari aspek pejabat. Minta maaf ini kita misalnya, ini contoh bukan berarti ingin menjatuhkan siapapun. Iya. Tapi contoh ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya kasih contoh, mohon maaf anggota dewan kita. Iya. Tanpa menyebut nama. Ketika dia menyampaikan bahwa hanya orang-orang tolol iya. yang ingin DPR bubar. Ya, itu yang kemarin sempat ramai luar sekali. Biasa ramenya. Bagi saking ramenya itu barang, kemudian menimbulkan efek sosial panjang, penjarahan dan lain-lain. Tapi yang lebih menurut saya agak ironi bahkan anomali adalah ketika yang bilang begitu tadi, yang ucapkan seperti itu, dia bilang lagi, dia coba ralat. Dia coba bermain di ranah publik dengan kata-kata membolak-balikkan fakta. Dia bilang begini, yang saya maksud tolol itu adalah orang yang pintar. Jadi kalau saya bilang orang paling tolol, itu orang yang paling pintar. Ini sesuatu yang sangat tidak logis di mata publik. Betul. Dan kalau bisa, tutur seorang pejabat publik itu betul-betul harus hati-hati. Sebulan yang lalu saya talkshow dengan termasuk dekan Vkom Bandung di Pajajaran TV. Prof Dadang itu, dekan Vkom Bandung itu bilang begini, seorang pejabat publik itu tidak boleh salah di mata publik. Kapan dia salah urusannya bisa panjang. Pejabat publik yang saat itu pernah melantik seseorang, tiba-tiba dia lempar mic hanya karena mic-nya kadang ada suaranya, kadang tidak, dia lempar. Begitu dia lempar masuk ke ranah viral, akhirnya jadi hujatan. Begitu ke akhlak seorang pejabat publik. Makanya ketika jadi pejabat publik harus sangat hati-hati dan harus punya yang namanya communication skill. Betul. Ini penting sekali. Iya. Kalau dari Prof sendiri, kualitas komunikasi seperti apa yang kemudian menjadi standar dan kita bisa melihat bahwa pejabat publik itu bisa mengomunikasikan pesan dengan baik? Ya, jadikan komunikasi itu secara sederhana kita maknai sebagai the art of using language effectively. Seni menggunakan bahasa secara efektif. Kata efektif ini harus tepat sasaran. Kapan dia tidak tepat sasaran, maka tidak kita katakan efektif. Saudari pernah belajar Laswell model. Ini sederhana sekali dan menjadi teori wajib di komunikasi untuk dibahas. Who say what, in which channel, to whom, and with what effect. Jadi ini indikator komunikasi baik itu komunikatornya, pesannya, komunikannya siapa, dan efek apa yang ingin ditimbulkan dari pesan yang kita sampaikan. Nah, efek komunikasi itulah yang menjadi ukuran efektif. Contoh, ada 3 efek dalam komunikasi. Kognitif, afektif, behavioral. Kognitif itu pengetahuan. Afektif itu empati. Dalam teori komunikasi politik ada yang kita sebut teori empati atau homofili. Bagaimana kita bisa berempati ke masyarakat. Lalu kemudian yang terakhir, puncak dari efektivitas komunikasi itu diukur dari yang namanya behavioral. Orang berubah perilakunya. Dari tadinya dia tahu calonnya ini bagus, lalu kemudian dia mulai simpati dengan calon itu, pada akhirnya dia tetapkan pilihannya di box pemilihan, saya memilih ini. Ketika dia menusukkan jarumnya ke muka orang itu sebagai komitmen bahwa dia memilihnya, saat itulah efektivitas dari aspek perilaku terjadi. Jadi 3 efektivitas komunikasi ini ukurannya di situ.
Kita mulai tahu, dan yang paling penting menurut saya salah satunya adalah empati kita. Empati umum sekali menjadi rahasia umum di publik, Mbak, terkait dengan bagaimana orang-orang ketika sebelum terpilih itu datang, merakyat, kaca mobil putih semua, transparan, senyum di mana-mana, sedikit-sedikit berimba komiu, kira-kira dengan semua bahasa yang mengakrabkan. Begitu duduk di kursinya, lalu kemudian seolah kacang lupa akan kulit. Betul. Ketika dia lupa segalanya bahwa komiu itu adalah hasil pilihan rakyat, maka harusnya komiu duduk sesuai dengan harapan rakyat. Kan betul seperti sekali. Itu. Makanya ada bahasa Abraham Lincoln yang menarik, Mbak. Jadi beliau bilang begini, nearly all men can stand adversity, but if we want to test a man's character, give him power. Abraham Lincoln ini kan presiden, bahkan presiden Amerika ke-16, kalaupun akhir hayatnya terbunuh. Tapi menarik quote-nya, nearly all men can stand adversity, but if we want to test a man's character, give him power. Semua orang bisa ada dalam situasi apapun ketika menghadapi hidup. But, dia bilang, tapi if we want to test a man's character, give him power. Tapi kalau Anda mau lihat karakter sesungguhnya dari orang, berikan dia kekuasaan. Pada saat orang berkuasa, disitulah karakternya akan kelihatan. Masih merakyatkah dia? Betul. Atau kemudian dia lupa segalanya. Kita ingat kasus viral salah satu anggota DPRD Gorontalo misalnya, yang awalnya adalah seorang supir katanya, lalu kemudian menjadi anggota dewan. Tapi begitu duduk berubah karakter. Karakter itu berubah karena uang sudah mulai masuk, punya jabatan, puja-puji sudah mulai datang. Akhirnya apa? Tergoda. Lalu kemudian viral. Belakangan baru sadar kembali. Tapi sudah terlambat karena proses ini sudah jalan. Publik sudah menghukum beliau dengan viral, dengan kemudian opini yang beredar di mana-mana. Begitu. Iya, jadi kita bisa melihat mereka ini ketika memang benar-benar menduduki kekuasaan, menjadi pejabat publik. Karakter itu terukur dari situ, Mbak Nadia. Jadi kalau orang sudah duduk di jabatan, di saat itulah betul akan kita lihat, wah berubah betul dia ya. Padahal dulu begini, padahal dulu begitu. Begitu duduk seolah-olah tidak tahu, tidak kenal lagi kita. WA pun sudah susah dibalas. Sebelumnya kita belum WA, dia sudah WA duluan. Bagaimana kabar Pak, selamat pagi, dengan segala senyumnya. Nah itu yang menurut saya harusnya mulai dirasakan kesadarannya oleh siapapun yang duduk di jabatan-jabatan publik seperti itu. Iya, kalau menurut Prof sendiri nih, kita sebagai masyarakat dan ketika adanya pemilu dan kita melihat bahwa calon-calon pemimpin ini semuanya bagus, tetapi kemudian berubah setelah mereka menduduki kekuasaan. Itu bagaimana menurut Prof? Ya, itu efek dari pohon yang tinggi tapi akar tidak kuat. Jadi ilustrasinya kan harusnya ketika pohon semakin menjulang ke atas, semakin besar dan semakin tinggi, bukan melihat pohon besarnya, tapi harus melihat akarnya. Akar yang tidak bagus atau akar yang lemah akan memudahkan angin bertiup ke pohon dan pohon pun tumbang. Tapi akar yang kuat tidak akan menumbangkan sebuah pohon yang kuat, yang tinggi, yang besar, menjulang. Seperti itulah membangun karakter pemimpin kita. Saya selalu terinspirasi dari banyak quote. Salah satunya Rumi punya quote. Beliau bilang begini, yesterday I was clever, so I wanted change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. Kemarin saya pintar, dan saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya wise, maka yang ingin saya ubah adalah diri saya. Maka jadi pemimpin bukan selalu ingin merubah masyarakat, but the first from yourself. Dimulai dari diri kita. Kalau kita menjadi teladan, maka insya Allah kita juga akan menjadi inspirasi bagi siapapun.
termasuk bagi rakyat yang kita pimpin. Seperti itu. Iya, jadi cerminan diri dulu ya Prof ya. Ya, harusnya terbangun dari situ. Iya, betul. Dan tidak sekali. semata-mata pencitraan, tapi itu harus terbangun dari natural memang dari diri kita, kepribadian kita seperti itu. Jangan menjadi seperti dramaturgi. Ya. Lain di depan, lain di belakang. Aduh, seperti itu. Itu yang bahaya itu ya. Ya, ya. Nah, kalau menurut Prof sendiri nih, kalau adakah perbedaan antara pejabat publik yang memang memiliki latar belakang politik sebelumnya atau mereka yang dari non politik yang sebelumnya mungkin ada yang rektor, akademisi dan lain-lain? Jadi begini, Mbak Nadia, jangan selalu melihat sesuatu di ujung, tapi lihat di proses. Orang yang tiba-tiba duduk di jabatan tertentu, tidak punya pengalaman organisasi, tidak berproses dari bawah, maka akan susah kemudian memanage kepemimpinannya. Saya tidak bicara dalam dataran orang lain. Back to myself, saya coba kembali ke diri saya. Ketika saya duduk di dekan, saya tidak ujub-ujub di dekan. Saya melalui proses itu dari koordinator program studi. Saya tahu bagaimana kondisi prodi. Lalu kemudian saya naik ke jenjang yang namanya wakil dekan akademik. Di wakil dekan akademik saya coba menata semua prodi-prodi. Dan kemudian ketika saya jadi dekan, saya tidak kagok. Kenapa? Karena saya paham bahwa ada situasi prodi seperti ini. Prodi ini kan akar yang paling dasar ketika fakultas berdiri. Dari prodi lah sesungguhnya kesuksesan sebuah fakultas itu ditentukan. Nah, ketika duduk di situ, maka kemudian saya sangat paham bagaimana prodi-prodi situasinya, bagaimana kondisi wakil dekan, dan bagaimana fakultas itu kita harus jalankan. Maka kemudian program itu turun berdasarkan apa yang saya alami, yang kita sebut sebagai pengalaman. Bagaimanapun pengalaman itu akan sangat menentukan. Jadi kalau tadi saudari bicara tentang apakah ada bedanya memang dari proses kader politik dengan yang tidak, pasti berbeda jauh. Orang yang lahir dari rahim kader politik pasti akan berbeda dengan yang karbitan, yang tiba-tiba ujub-ujub langsung duduk karena uangnya, karena ekonominya, dan lain-lain. Itu pasti berbeda. Seperti itu. Iya, kalau misalnya Prof, gaya komunikasi pejabat publik, apakah itu juga dipengaruhi dari karakter individu pejabat itu sendiri, Prof? Iya. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. And when you lose your character, you lose everything. Saat kita kehilangan uang, sebenarnya tidak kita kehilangan apa-apa. Ketika kita sudah mulai kehilangan sehat, kita mulai kehilangan sesuatu dalam diri kita. Tapi yang terpenting adalah when you lose your character, you lose everything. Ketika Anda kehilangan yang namanya karakter, maka Anda telah kehilangan segalanya. Contoh karakter itu, Mbak, seperti kertas putih. Kalau ada satu titik di sini, maka pejabat publik itu tidak dilihat kertas putihnya. Yang orang lihat adalah titik hitamnya. Begitulah bagaimana menjaga yang namanya nama baik seorang pejabat publik. Jadi karakter itu memang harus terbangun. Tidak bisa karakter itu ujub-ujub seolah-olah begitu nanti kita jadi langsung berubah segalanya. Tidak. Contoh, karakter kesederhanaan. Orang yang terbiasa dengan hidup sederhana tidak akan silau dengan kemewahan andai pun ia duduk di kursi tertentu dalam jabatan. Tapi orang yang terbiasa dengan kemewahan, maka kesuksesan itu selalu dia ukur dengan kemewahan. Hidup kita ini kan kadang-kadang yang mahal, itu adalah pujian. Makam puji kan. Dengan barang mewah apa mewah, mantap betul, keren sekali. Padahal contoh sederhana jam tangan. Jam tangan dengan harga 15 miliar, 11 miliar. Padahal putaran jam tangan kita kan sama. Iya, betul. Tidak ada yang berbeda, kecuali yang lebih mahal itu bisa mengatur dunia dengan segala isinya, jadi beda. Maka menurut saya yang dibangun adalah berusahalah hidup dengan segala kesederhanaan, andai pun itu ada di ranah pejabat publik. Seperti itu. Iya, terakhir nih Prof. Ya. Menurut Prof,
bagaimana evaluasi yang harusnya dilakukan oleh pejabat publik? Apa yang harus dikembangkan atau kemudian juga diperbaiki dari komunikasi mereka? Ya, jadi pesan kami kita ini rakyat yang berharap siapapun yang duduk di jabatan publik, apapun bentuknya, misalnya kita di Fakultas Dekan, atau kita di Universitas Rektor, atau kita di Kota Palu Wali Kota, atau kita di tingkat Sulawesi Tengah Gubernur sekalipun, jadilah teladan bagi rakyat, berikan contoh terbaik. Dan ukuran terbaik itu dalam agama disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat. Sebagai closing, Mbak, ketika Nabiullah Musa ini dalam perspektif agama, tapi menurut saya bisa kita tarik dalam konteks politik. Ketika Nabiullah Musa bertemu dengan Tuhan, dengan Allah, Nabiullah Musa bertanya, "Ya Allah, ibadah apa yang engkau paling senangi? Apakah sholat kami?" Kata Allah, "Sholatmu bagus, menarik, saya suka. Tapi ada yang lebih saya senangi." Musa bertanya lagi, "Apakah puasa kami? Puasamu bagus, saya suka. Mantap." Dan terakhir kemudian Nabiullah Musa bertanya, "Terus apa ibadah yang engkau paling senangi?" Allah menjawab itu dengan, "Ketahui olehmu Musa, bahwa ibadah yang paling aku senangi adalah saat engkau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati-hati manusia. Kalau pemimpin kita mampu membahagiakan rakyatnya, maka sejahteralah Indonesia untuk kita semua." Seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Prof. Hairil. Ya, sama-sama. Wah, diskusi kita hari ini betul-betul menjadi refleksi ya. Sebenarnya bukan hanya untuk pejabat publik, tapi juga kita masyarakat. Dan juga memang aspek komunikasi ini menjadi sangat penting untuk pejabat publik karena bukan hanya tentang kebijakan yang dibentuk juga, tetapi tentang kebijakan itu dikomunikasikan. Karena komunikasi itu bukan hanya sekadar menyampaikan, tetapi juga membangun kepercayaan. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Prof. Sama-sama. Sudah bersedia hadir dan juga memberikan insight untuk kita semua yang ada di sini. Siap. Semoga. Dan ya, Rollers, kami ingin Anda untuk terus terhubung bersama kami dengan memfollow akun Instagram Ilkom Untat, subscribe akun YouTube Ilmu Komunikasi Untat, dan jangan lupa berikan like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Ya, saya ingin menutup podcast kali ini dengan tagline andalan Rollers. Saya ingin mengajak Prof. Jadi nanti cukup ngobrol infinity saja ya. Ngobrol infinity. Ya. Okay. Jadi saya bilang dulu rollin podcast, terus sama-sama ngobrol infinity. Ngobrol infinity. Iya. Oke. Sudah siap, Prof? Baik. Oke. Rollin podcast. Ngobrol infinity. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Sukses untuk semua.